Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Baiklah, hari ini hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 kembali kita dipertemukan dalam ibadah sekami. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah di pagi hari ini. Kita akan awali dengan lagu pembuka Mekar Berbunga. Hari ini, 1, 2, 3. Hari ini hari yang teristimewa, kita berkumpul menjalin persaudaraan, bersalam-salaman. Halo, apa kabar? Senyum ceria di hari yang indah. Hari ini hari yang teristimewa, kita berkumpul menjalin persaudaraan, mendengar sabdanya, merenungkan setiap saat, dan melakukan semua perintahnya. Mekar berbunga dalam hatiku, mekar berbunga dalam kuasanya. Berdoa, berderma, berkurban, bersaksi, Mekar berbunga di taman hatiku. Mekar berbunga di taman hatiku. Kita awali ibadah kita di pagi hari ini dengan tanda salib sekami. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, yang ada di gereja dan yang ada di rumah, hari ini, di hari Minggu ini, pada Minggu biasa yang ke-16, kembali kita dipertemukan di tempat ini lewat ibadah live streaming, di mana kita hendak bersyukur bersama dengan Tuhan, karena sampai saat ini, sampai dengan pagi ini, kita masih dianugerahkan nafas kehidupan oleh Tuhan. Sebentar dalam Injil nanti kita akan mendengarkan bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi. Untuk itu, mari sebelum kita melanjutkan akan ibadah kita di pagi hari ini, kita hening sejenak. Kita mengakui akan segala salah dan dosa yang telah kita perbuat, baik yang telah kita perbuat kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, kepada keluarga, bahkan kepada siapa saja. Mari kita dengan kerendahan hati kita mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku.
Aku benci akan dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita satu dalam doa pembuka. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat ini. Dengan rendah hati kamu datang membawa serta pujian, syukur, suka duka dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan nama-Mu karena lewat ibadat ini kamu boleh mengenang peristiwa keselamatan dalam sengsara, wafat dan kebangkitan demi nama-Mu, demi Kristus dan pengantaran kami. Amin. Kita menyanyi bersama lagu pengantar bacaan Aku Anak Katolik. Semangat nih. Adik-adik di rumah masih semangat toh? Ya, Kak Gebi yakin pasti masih semangat. Kita nyanyi bersama Aku Anak Katolik. Aku anak Katolik. 2, 3. Aku anak Katolik, rajin pergi sekami, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin pergi sekami, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Markus bab 6 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Adik-adik yang di rumah, kita baca bersama ya. Dari Injil Markus bab 6 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, hari ini torang so dengar bersama bacaan atau firman Tuhan di hari Minggu Biasa yang ke-16 ini. Di sini KGB mengambil satu poin, yaitu pada ayatnya yang ke-31. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika." Adik-adik yang terkasih, kira-kira kalau yang ada di gereja ya, dan kakak-kakak yang ada di gereja, kira-kira kalau mau dapat panggil mau pergi tempat yang sunyi, suka ndak? Brili suka ndak? Tidak. Kakak Ida mau ndak ke tempat yang sunyi? Tidak. Iya. Yang ada di bayangan kita itu tempat yang sunyi berarti gelap, menakutkan. Begitu Kang? Tempat yang sunyi. Nah, di sini malah Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi. Di situ maksud dari Yesus adalah Yesus mau mengingatkan kepada murid-muridnya, di tempat yang sunyi kita dapat memeriksa diri kita dapat mengoreksi diri kita, tidak ada gangguan. Kadangkala orang kalau di rumah, misalnya mama marah, pasti orang masuk dalam kamar, betul? Betul, masuk dalam kamar, bakunci pintu, menangis. Kenapa mama begitu? Kenapa papa begitu? Nah, dalam keadaan menangis, diam, sendiri di dalam kamar, disitulah pasti adik-adik akan berpikir, oh kita kote begini, oh kita yang salah, betul? Iya, kadangkala sifat keegoisan kita mengalahkan segala-galanya. Mama so bilang, contoh ya, Britney makan dulu, baru bermain HP. Nah, karena Britney mau sekali bermain HP, akhirnya Britney melawan orang tua. Mama marah, otomatis marah. Nah, Britney menangis, masuk dalam kamar. Tetapi ketika dia diam dalam kesunyiannya, dia menemukan, saya salah, harusnya makan dulu. Karena mama bilang itu tidak pernah salah. Betul atau enggak? Ada yang seperti itu? Ada? Kakak-kakak kalau lagi marah, kira-kira mau bataria di tengah jalan atau masuk dalam kamar? Masuk dalam kamar. Iya, karena Kak Gebi juga seperti itu. Kalau ada orang di rumah, tentu masuk dalam kamar. Toh, tetapi kalau cuma sendiri di rumah, di luar jono. Nah, di sini Injil hari ini hendak mengingatkan kepada kita agar kita selalu berdiam diri, tenangkan hati, kita koreksi diri kita sendiri. Jadi jangan selalu mengambil dengan emosi, marah-marah, ya. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus panggil, mari mau pergi di tempat yang sunyi. Apakah murid-murid ada menolak? Tidak, mereka mengikuti Yesus. Di sana mereka mulai berpikir, apa yang terbaik? Apa ada yang kurang dalam diri saya? Jadi Injil hari ini Kak Gebi mengajak adik-adik yang ada di gereja, adik-adik yang ada di rumah, mari
torang selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Ketika torang dalam keadaan sedih, lipat tangan, kunci tangan, torang berdoa. Torang panggil Tuhan Yesus. Hadirkan Tuhan Yesus dalam hatimu. Jangan mamak marah, kemudian somangamu, somaraju. Nah, itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau mama marah itu betul, papa tegur itu betul. Tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Orang tua itu selalu mau yang terbaik untuk anak-anak. Jadi ketika ditegur jangan bilang, mama ini pecerewet, papa ini pekejam. Jangan ya. Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Ketika dia menegur, jangan, lebih baik ganti mama Jo. Ada tuh begitu dalam hati. Tapi KGB yakin adik-adik sekami di sini tidak seperti itu. Jadi Tuhan sudah memilih orang tua. Ini orang tua kamu, Fiona. Ini orang tua kamu, Putri. Ini orang tua kamu, Miracle. Nah, jadi jangan begini, Mak. Itu Putri pe mama, pe baik-baik sekali. Mama dok pe cerewet. Nah, ada yang seperti itu. Jadi jangan torang membeda-bedakan itu orang tua. Karena Tuhan Yesus ada kasih itu orang tua tidak salah. Dan kita yang dilahirkan dari rahim orang tua itu adalah pilihan juga dari Tuhan Yesus. Jadi ketika mama somara, dengar. Nah, jangan ketuk mama marah-marah, emosi lagi tinggi kok manya oleh pak mama. Nah, pasti itu akan lebih membuat mama marah. Namun ketika kamu dimarahi dan kamu merasa ada benar, berdoa. Kunci tangan, berdoa. Tuhan, kita minta ampun so bikin mama marah. Tapi Tuhan, sebenarnya kita tidak terlalu salah. Tidak apa-apa. Dengan Tuhan Yesus orang bercerita. Itulah guna berdoa. Di tempat yang sunyi kita berdoa. Jadi bukan berarti Kak Gaby bilang berdoa di tempat yang sunyi pergi di utang-utang. Toh cari di GPI mana yang masih berutang, kita mau pergi berdoa di situ. Jadi bukan seperti itu ya. Tempat yang sunyi di dalam kamar itu kita merenung. Betul ndak kita, Kang? Kita ada marah pak mama, betul ndak Nah, kalau kita merenung dengan baik, kita merenung dengan bijak atau dengan hati yang ikhlas, kita akan menemukan di mana letak kesalahan kita, bagaimana kita harus memperbaiki kesalahan kita. Jadi jangan menangis masuk kamar, banting pintu, semati lampu, kong soalnya nak keluar-keluar makang. Serta sakit, toh. Jadi mari mulai sekarang kita mencintai orang tua kita dengan caranya mendengarkan semua perintahnya. Dan mari orang lebih dekat dengan Tuhan Yesus, menyerahkan segala persoalan, segala harapan kita hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa bersama, doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
Mari sekarang kita kunci tangan, kita panjatkan segala doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa bagi pastor paroki. Ya Bapa, lindungilah pastor paroki kami dari segala penyakit dan mara bahaya. Berilah ia kesehatan agar ia dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi orang-orang yang sakit. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga Engkau selalu memperhatikan orang-orang yang sedang sakit, yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Semoga mereka bisa mengalami kesembuhan daripadamu, agar mereka bisa beraktivitas kembali. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa bagi wabah COVID-19. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Penyayang, jauhkanlah kami dari wabah virus corona ini. Dengan ini, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, terutama bagi mereka yang terkena wabah ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa bagi orang tua kita. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas orang tua kami. Berkatilah orang tua kami senantiasa. Berikanlah mereka kesehatan dan juga kekuatan, agar dapat menjalani tugas mereka, serta berikan pula rezeki yang cukup, dan hindarkanlah orang tua kami dari mara bahaya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan akan segala wujud dan permohonan kami. Dengarkanlah semuanya itu dengan pengantaran Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan adik-adik yang di rumah. Jangan lupa dengan koin misioner. Sebelumnya kita menyanyi bersama dengan Yesus punya sekolah. Dengarlah hai kawan. 2, 3. Dengarlah hai kawan, Yesus punya sekolah. Di bukit, di lembah, di pantai juga ada. Banyak muridnya tiap hari bertambah. Ajaran utama cinta Tuhan dan sesama. Saling menghormati, menghargai, saling bantu tanpa pilih, tanpa pamrih. Kelompok kecil misioner, doa derma itu hidup dan karyanya. Mari kita satukan segala wujud dan permohonan kita dengan berdoa bersama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita satu dalam doa penutup. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena ibadah sekami di pagi hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Ya Bapa, biarlah firman yang sudah kami baca serta kami dengarkan itu bisa tertanam di dalam hati kami, terlebih khusus bagi adik-adik sekami yang ada di paroki Bunda Teresa Kalkuta. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak pembina dan juga adik-adik sekami baik yang ada di gereja maupun di rumah. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami, memberkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, serta kemampuan, dan dijauhkan juga kami dari segala mara bahaya, terlebih khusus dari virus yang ada saat ini.
Allah Bapa yang Maha Baik, sebentar kami akan melanjutkan lagi ibadah Ekaristi di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah Engkau selalu memberi kami kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan berkati terus kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, mari kita berdoa bersama. 3 kali salam Maria, kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kita berdoa bagi orang-orang yang terkena positif COVID-19, bagi keluarga dan bagi siapa saja yang membutuhkan akan bantuan doa-doa kita. Semoga lewat perantaraan Bunda Maria, kita semua segera terbebas dari pandemik ini. Kita berdoa bersama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Demikianlah ibadah sekami kita di hari Minggu biasa yang ke-16 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih disampaikan kepada kita semua, kepada adik-adik dan kakak-kakak pembina yang bersedia hadir dalam ibadah sekami di pagi hari ini. Kakak-kakak pembina kelompok 1 disampaikan banyak terima kasih, dan kepada adik-adik sekami yang ada di rumah bersama dengan orang tua dan kakak-kakak pembina yang ada di rumah, kami juga menyampaikan banyak terima kasih. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada tim Komsos Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta yang senantiasa selalu bersama-sama dengan kami, membantu kami sehingga ibadah sekami live streaming setiap minggu selalu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kepada kita semua, dan sampai kita berjumpa lagi di hari Minggu depan pada jam yang sama dalam ibadah sekami. Semoga kita senantiasa dijaga, dilindungi, dijauhkan dari segala macam mara bahaya malapetaka, bahkan sakit dan penyakit. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Bye-bye.